Ji Yunxiang, Aku tidak mengizinkan orang lain menyentuhmu. Ji Yunxiang. Aku bisa menahan tamparan ini. Kamu membuatku sadar. Kamu yang membawa Genesis ke titik ini. Kamu yang membuatku sadar bahwa aku bukan siapa-siapa. Bahkan tamparan ini. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalasnya segera. Kamu yang mengubahku. tahukah kamu? Lebih sakit jika kamu memukul wajahnya daripada memukul wajahku. Ini adalah mal. Ini adalah tempat di mana yang lemah dan yang kuat bertahan. Bukan rumah bermain anak-anak. Aku tidak ingin mengambil Zhuo Yifan darimu. Karena aku mengenal Ji Yunxiang untuk menghadapi Genesis. Aku tidak ingin Zhuo Yifan terlibat dalam apapun. Dan satu-satunya cara dia bisa meninggalkan Genesis, hanya meninggalkanmu. Malam terakhir aku melihatnya. Masukkan beberapa obat ke dalam minumannya. Just malam itu kamu dan Yang Jing. Kamu mengkhianatiku. Ayahku meninggalku selamanya lagi. Aku hanya tahu satu kata, aku. $20 juta. Kami benar-benar menghasilkan 20 juta. Momo, bisakah kamu memberikannya padaku? Beli tas desainer. Jangan terlalu dangkal, kenapa tidak beli 10 saja? Fan, kamu sangat bahagia, sampai kamu bodoh. Kami telah menghasilkan 20 juta. Semua harta kita. Apakah hanya itu saja? Kamu baik-baik saja? Bisakah kamu bahagia? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku sudah tumbuh besar. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku seharusnya bahagia juga. MLS. Tapi uang ini dibandingkan dengan Chongqing, hanya sebagian kecil. Tolong tanyakan padaku kapan baru dia bisa menghadapi Ji Yunxiang.
Kakak Ivan tidak bisa menjadi orang gemuk hanya dengan satu gigitan. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Aku percaya selama kita tetap membumi, suatu hari kita bisa mengalahkan Ji Yunxiang. Suatu hari nanti. Tunggu. Aku bisa menunggu tapi Yeling tidak bisa. Maaf telah merusak suasana. Aku akan pergi dulu. Halo. Oke. Kalau begitu aku akan langsung pergi ke wawancara. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Nona, menurutku, kamu harus mencari pekerjaan lain. Kamu percaya padaku? Aku bisa melakukannya sungguh. Tapi dengan syaratmu. Perusahaan kita benar-benar tidak membutuhkanmu. Tapi Direktur, halo Yeling. Apakah kamu ada waktu sekarang? Aku ingin berbicara denganmu. Terima kasih. Kamu tidak menyangka aku akan berjanggut seperti serigala kan? Mengapa Zhuo Yifan tidak membantumu? Tidak ingin mencarinya. Kamu tahu, seorang wanita, betapapun sakit dan gagahnya dia, aku merasa selama ada seorang pria yang memperlakukannya dengan tulus, membayar untuknya, berjuang untuknya, maka wanita ini layak untuk diiri. Zhuo Yifan berjuang. Itu tidak ada hubungannya denganku sekarang. Dia sebenarnya adalah orang yang punya ide, orang yang gigih. Kamu sangat peduli padanya. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Tidak perlu malu atau merasa tidak enak. Aku bisa menerimanya. Kalau begitu kamu bisa mengakuinya sekarang. Apakah kamu masih menyukainya? Kamu perlu tahu.
seseorang yang tidak punya pekerjaan, orang tanpa jaminan hidup. Aku tidak punya suasana hati untuk memikirkan hal-hal ini. Bagiku sekarang, jatuh cinta adalah hal yang sangat mewah. Bahkan jika kamu ingin membicarakan perasaan, seharusnya bukan Zuo Yifan kan? Ini terlalu rumit di antara kita, terlalu banyak perpisahan. Kamu adalah orang yang aku bayangkan. Yeling Zuo Yifan yang dicintai sangat berbeda. Aku berbeda dari sebelumnya. Bukankah kamu melihat semuanya hari ini? Tapi jujur saja, kalau kamu menyukainya, kamu harus merawatnya dengan baik. Jadi kita sekarang sedang mengadakan. Apakah ini upacara penyerahan? Apakah kamu menyesali janji manismu padaku dengan mengatakan ini? Tentu saja tidak, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin mengatakan, kamu harus mengambil kesempatan ini. Apakah kamu bersedia memberikannya padaku? Bagaimana dengan hatinya? Apakah kamu bersedia menaruhnya padaku? Ya, aku memang menyukai Zuo Yifan. Tapi itu urusanku sendiri. Kurasa aku cukup murahan. Aku menyukainya. Dia yang sangat mencintaimu. Dia yang bersedia melakukan apapun untukmu. Mempertaruhkan segalanya. Bahkan terbang dan menangkap api. Dan kamu sangat mengecewakanku. Gu Zuo Yifan sangat mencintaimu. Kamu masih belum tahu seperti apa orangnya. Kamu bahkan tidak tahu apa hal paling menggemaskan darinya. Aku sudah berteman dengannya begitu lama. Dui Zhen, aku sangat iri padamu. Karena aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri setiap kali. Untuk urusanmu. Kehilangan kekhawatiran, kecemasan. Kamu menempati tempat dalam hidupnya. Posisi yang bahkan dia tidak sadari. Kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Kalau aku jadi kamu, aku tahu dia mencintaiku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada kita sebelumnya. Aku tidak akan memberi diriku kesempatan untuk menyesal nanti. Sayangnya aku bukan kamu. Ketika air mata hanyut bersama angin. Bisakah kamu membiarkanku mengambil Yuan Shangmu? Kamu tidak menjawab, itu sudah menjadi jawaban. Yang ingin kukatakan adalah, aku tidak pernah memikirkannya untuk menghancurkan hubunganmu. Jika kamu ingin keluar, maka aku yang seharusnya pergi. Maaf, aku duluan ya. Ayah? Tidak, aku tidak akan pulang untuk makan malam. Kamu tidak perlu menungguku. Sudah kubilang jangan menungguku. Aku dicampakkan. Zuo Yifan.
Oke, aku mengerti semua permintaanmu. Kami akan segera membalasmu. Segera setelah rencana desain keluar, kami selalu berkomunikasi. Jadi mari kita akhiri di sini hari ini. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama dengan Tuan Wang. Tapi mari kita bicarakan hal yang tidak menyenangkan dulu. Kamu harus segera menyelesaikan pekerjaan kami. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Kesini dong. Kenapa kamu pergi? Cepat makan. Apa kamu punya kesan tentang perusahaan Firewolf Design? Ketika kami mengerjakan kasus hentai sebelumnya, menghubungi perusahaan itu, perusahaan yang sangat kecil. Aku baru saja ke sana siang tadi. Apa yang terjadi? Siang tadi, aku melihatnya di kantor bos mereka. Resume Yeling. Asli atau palsu? Dia akan pergi ke perusahaan itu. Penerus Genesis yang terhormat sekarang seperti ini. Membuat siapapun tidak merasa nyaman. Tidak peduli besar atau kecil. Ada perusahaan itu bagus. Kakak Yeling punya harga diri yang kuat. Jika ini terus berlanjut, aku pasti tidak akan tahan. Menonton. Biarkan saja dia pergi. Aku tidak membiarkannya pergi. Aku hanya ingin mengatakan, menilai dari situasi saat ini, Kak Ivan dan Kak Yeling bersama. Aku tidak tahu berapa lama jalan di depan. Ayo undang. Sebetulnya aku pikir tempatmu cukup sentimental kan? Tuan Zuo jangan khawatir. Orang yang Anda rekomendasikan, saya pasti tidak akan pamer. Terima kasih Tuan Wang. Lagi pula, terakhir kali Anda menolak bekerja sama dengan perusahaan kami. Itu benar-benar merugikan perusahaan kami. Menyebabkan banyak kerugian. Pasti ada sedikit kesalahpahaman di sini. Tapi kali ini, ada perusahaan real estate baru. Mereka juga membutuhkan beberapa item penempatan iklan luar ruang. Saya akan menghubungi Anda saat waktunya tiba. Tuan Zuo, saya sudah menunggu kata-kata Anda. Hubungi saya saat waktunya tiba. Baik. Lupa satu hal. Lebih baik jangan beritahu dia saya pernah ke sini. Jangan khawatir, selamat tinggal. Anda, Saya bisa, meskipun saya memiliki titik awal yang tinggi, tapi saya bisa mulai dari tingkat akar rumput. Saya juga tahu kemampuan saya terbatas, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya tidak memiliki banyak persyaratan dalam hal gaji, asalkan cukup untuk kehidupan dasar saya itu sudah cukup. Saya juga bisa lembur, saya bisa bekerja di sini, saya juga bisa membawa pekerjaan saya pulang dan Saya mengerjakannya. bisa melakukannya. saya belum mengatakan apapun. Maaf, Anda bilang. Jika Anda bersedia pergi, saya akan bersedia menerimanya. Maaf, Tuan Wang. Saya tidak begitu yakin apa yang Anda maksud. Maksud saya, Anda Phoenix Emas. Saya bersedia jatuh ke kuil kecil saya ini. Maka kami bersedia menerima Anda. Phoenix Emas, saya tidak ingin menjadi Phoenix Emas. Saya hanya akan menjadi karyawan biasa. Apa persyaratan lain yang ada? Saya tidak memiliki persyaratan apapun. Tidak ada persyaratan. Apakah Anda memutuskan untuk menggunakan saya? Menyesal. Tidak, saya tidak menyesal. Terima kasih Pak Wang, terima kasih.
Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini. Saya pasti akan bekerja keras. Kalau begitu besok kamu mulai bekerja. Oke, saya pasti akan datang bekerja tepat waktu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Saya pasti akan datang. Terima kasih, terima kasih. Maaf. Besok kamu akan melapor ke Departemen Sumber Daya Manusia tepat waktu. Saya paling tidak suka orang yang terlambat. Jangan khawatir, saya tidak akan terlambat. Oke, kalau begitu besok datang bekerja tepat waktu. Terima kasih Pak Wang. Terima kasih Pak, terima kasih. Maaf. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Terima kasih. Yang Jing. Beli lebih banyak saat belanja hari ini. Tidak tahu kenapa. Hari ini saya sangat lapar. Oke, tunggu sampai saya pulang. Yang ini terlalu rumit, dia tidak akan menyukainya. Bisakah kamu membantu saya mengubahnya menjadi yang sederhana dan elegan? Cocok untuk wanita tinggi. Terima kasih, oke, tolong tunggu sebentar. Dia seharusnya lebih cocok memakai ini. Saya tidak menyangka kamu seperti ini. Bicara dengan saya dengan tenang. Cara kamu melihat rantai opsi kamu tadi. Saya senang saya yang lebih dulu meninggalkan kamu. Saya belum pernah membelikan apapun untuknya sebelumnya. Saya tidak menyalahkan kamu. Lambat laun kita akan sampai pada titik ini. Ngomong-ngomong, setelah saya berpisah dengan kamu waktu itu, saya dengar kamu dan Zhuo Yifan sedang bersama. Dia mencintai Yeling. Hati saya sepenuhnya dipenuhi oleh Yeling. Jadi kita hanya bisa menjadi teman. Saat saya jatuh cinta padamu dulu, tidak melihat ini. Sekarang saya melihatnya, jadi saya bisa memberikannya padamu. Rantai dengan opsi pacar barumu. Saya harus pergi. Kamu mau kemana? Saya biarkan ayah saya membawa saya ke kota lain dan mencari pekerjaan. Membuat kekacauan di rumah. Saya memohon kepada mereka lama sekali. Mereka hanya berjanji pada saya. Saya hanya ingin pindah ke lingkungan baru. Bertemu orang baru dan memulai hidup baru. Membuat alasan. Apakah kamu ingin pindah tempat? Ini membuat lebih mudah melupakan seseorang. Ketika saya bersama kamu dulu, mengapa kamu tidak menyadarinya? Kamu juga punya kemampuan khusus ini. Kamu bisa melihat isi hati orang. Di mata orang lain, kamu pasti orang yang sangat jahat. Tapi tidak di mata saya. Saya tidak peduli dengan ikatan emosional. Saya cukup mengaguminya. Cobalah jatuh cinta dengan cara yang normal. Mungkin dia bisa lebih menerima kamu. Ingat, hubungan bukanlah perang. Bukan berbisnis. Bukan berarti kita akan bertarung sampai mati. Ada yang menang dan ada yang kalah. Sudah bilang banyak. Anggap saja nasihat perpisahan. Terima kasih. Sangat menjengkelkan. Ini tempat yang saya datangi setiap kali. Kami sudah duduk di semua meja. Tahukah kamu? Sekarang kita punya tahun yang baik juga. Seseorang dengan kekayaan bersih puluhan juta. Saya masih duduk di sini setiap kali. Pikirkanlah, bisakah kita pergi ke tempat yang mewah? Biarkan saya menikmati hidup mewah. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Kak Ivan bilang,
Sekarang kita harus bekerja lebih keras. Menabung agar kamu bisa sukses. Bagaimana saya bisa bersenang-senang setiap malam seperti yang kamu katakan? Selain itu datang ke sini untuk makan. Pemiliknya juga bisa memberi kita diskon minuman. Memberi kita banyak camilan gratis. Ini kesepakatan yang bagus. Fan dengar-dengar. Biar saya katakan, kamu tidak akan pernah menemukan orang seperti ini di masa depan. Jenis direktur keuangan apa yang kamu punya? Kamu harus tahu bahwa kami juga sudah sangat tua. Perusahaan terkenal yang terdaftar di masa depan. 3 pendiri grup Fei Fan. Sekarang kamu menyuruh kami duduk di tempat ini. Minum jus jeruk diskon. Makan kacang gratis. Aku bilang ini memalukan kalau keluar. Jangan makan itu. Direktur keuangan Fang ingin memuji kamu. Tapi kamu masih harus tetap waspada. Lihat lebih jauh ke depan. Seperti yang dulu perusahaan lakukan, pelanggan kecil dan proyek kecil, memakan terlalu banyak waktu. Aku pikir kita perlu mengumpulkan pelanggan yang lebih besar, taruh-taruhan yang lebih besar. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan Ji Yunxiang. Sekarang aku punya keluarga dan tanggung jawab. Aku tidak bisa merampok bank denganmu. Aku punya proyek baru yang aku temukan. Pengambil alihan Silversea International. Kamu bicara tentang yang di kota itu. Itu bangunan rusak yang sudah diabaikan selama 3 tahun. Ini bangunan yang tepat. Aku sudah mengerti. Proyek itu didanai dengan baik. Hanya saja di antara 3 pemegang saham ada perbedaan pendapat. Artinya, aku bisa meyakinkan ketiganya. Setelah proyek ini diluncurkan, tingkat pengembaliannya 150% sampai 200%. Semua orang tahu tingkat pengembaliannya tinggi. Tapi semakin tinggi tingkat pengembaliannya, risikonya juga meningkat. Apakah kamu sudah mempertimbangkan? Aku bisa mengambil risiko apapun. Itu luar biasa. Kamu bisa menanggungnya. Tapi kami bekerja keras. Dibangun dengan tangan sendiri itu luar biasa. Apakah kamu mau menanggungnya? Aku mau menyerah. Tapi saudara Ivan, meskipun kamu mau, perusahaan kita tidak punya sekarang uang sebanyak itu. Aku pikir langkah pertama. Mari kita bicarakan proyek ini dulu. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Bisa mengajukan pembiayaan. Teman sekelas Zhuo Qifan. Untuk teman sekelas perempuan bernama Yeling. Kamu mengambil risiko lagi dan lagi. Dan melibatkan 2 sahabat terbaikmu. Aku akan menanggungnya bersamamu. Aku beritahu kamu, jika ada pemilihan pacar baik di Tiongkok, kamu harus ikut. Aku akan yang pertama berbalik untukmu. Menyambutmu ke keluargaku. Apa mimpimu? Bergabung dengan keluargamu. Sialan kamu. Oke. Rapat pemegang saham hari ini menyetujuinya. Ayo. Berteman dengan orang sepertimu. Sungguh sial bagiku. Kenapa kamu di sini? Menunggumu untuk minum. Kalian para wanita. Aku benar-benar merasa aneh. Tidak perlu menebak sama sekali. Jangan bahkan berpikir untuk menebak. Angin adalah hujan. Suka tempat ini hari ini. Aku akan menyukai tempat lain besok. Bukan karena hati kami wanita sulit ditebak, tapi karena kamu tidak mau menebak. Kami memiliki beberapa hati wanita. Takut macan kamu takut. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan kembali? Aku tidak tahu, tergantung suasana hatiku. Jujur saja. Tidak apa-apa keluar jalan-jalan. Datang dan temui aku. Manfaatkan suasana hatiku yang baik hari ini. Kamu tidak akan kembali jika tidak mabuk. Apa yang baik terjadi? Biar aku ceritakan. Yeling menemukan pekerjaan. Kamu membuatku khawatir beberapa waktu lalu. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Sekarang akhirnya berhenti. Bagaimana kalau kamu berdiri di sisi teman wanitamu dan psikologis? Tolong bantu aku menganalisisnya dengan cermat. Kamu bilang Yeling pergi ke lingkungan baru, dapat pekerjaan baru. Berapa lama untuk terbiasa? Aku berangkat besok. Sejujurnya, tidak apa-apa jalan-jalan. Datang dan temui aku. Manfaatkan suasana hatiku yang baik hari ini. Kamu tidak akan kembali kalau tidak mabuk. Ada kabar baik apa? Biar aku ceritakan. Yeling dapat pekerjaan. Kamu membuatku khawatir beberapa waktu lalu. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Sekarang akhirnya berhenti.
Bagaimana kalau kamu berdiri di sisi teman wanitamu, dan secara psikologis, tolong bantu aku menganalisisnya dengan hati-hati. Kamu bilang Yeling pergi ke lingkungan baru, dapat pekerjaan baru. Berapa lama untuk terbiasa? Aku berangkat besok. Kamu tidak sedih sama sekali. Ini bukan berarti kamu tidak akan kembali. Ini bukan berarti kita tidak bisa bertemu. Kamu pikir kalau aku ingin melihatmu lagi, apakah aku akan memilih untuk pergi? Kalau Yeling ingin pergi, kamu akan seperti tadi. Cukup katakan dengan tenang dan ini bukan berarti kamu tidak akan kembali. Ini bukan soal kamu melihatnya atau tidak. Pelangi es memiliki sifat yang berbeda. Kita teman. Tapi aku tidak bisa memperlakukanmu sebagai teman. Ivan, aku berangkat besok. Semua prosedur untuk pekerjaanku di sana sudah selesai. Aku pasti akan berangkat besok. Boleh aku minta sesuatu? Bisakah kamu berjanji padaku? Peluk aku. Aku tahu permintaanku terlalu banyak, tapi bisakah kamu seperti peluk aku seperti teman? Aku hanya ingin kamu memelukku. Peluk aku. Terima kasih. Jangan datang untuk melepasku besok. Kamu membawaku kemana? Kenapa kamu membawaku ke taman kanak-kanak? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Duduk dulu. Oke, selanjutnya. Mereka adalah anak-anak dari TK Kingsi. Waktunya tampil untuk kalian. Ayo lihat. Bagaimana? Aku ingat pertama kali melihatmu. Seperti itulah penampilanmu. Sangat lucu. Lihat, lihat, lihat. Kamu tertawa. Anak-anak baik. Bacalah semua kata di tanganmu. Yang Jing, maafkan aku. Maaf. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu salah posisi? Berapa kali aku sudah bilang? Latihan selama 2 hari. Kenapa kamu tidak bisa ingat? Kamulah yang melakukannya. Kalau aku kembali beli es krim kamu, tidak akan dapat bagianmu. Oke, kamu dapat bagianmu. Tunggu sebentar. Tolong ubah itu. Kamu harus mengatakannya dengan benar. Benar. Itu benar. Ayo. Yang Jing, Bu. Benar. Ya. Aku tidak sanggup.
Aku tahu rasa sakit yang pernah kucobakan padamu. Itu sesuatu yang tidak bisa kutebus seumur hidupku. Jadi aku harap kamu bisa melihatku. Rasa bersalah yang kurasakan untukmu. Aku tahu itu bodoh melakukan itu dulu. Sepanjang waktu, aku selalu merayakan diriku yang dulu. Kupikir aku terlalu bodoh saat itu. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu sedih lagi. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku bahkan tidak akan bilang maaf padamu. Maukah kamu pergi dari sini bersamaku? Tinggalkan semua gangguan di sini. Ayo pergi, tidak ada yang tahu kota kita. Rumahnya mungkin kecil. Kota juga bisa kecil. Tapi aku harap saat aku sedih, kamu bisa menggenggam tanganku. Untukku dari sisi kota ini, pergi ke ujung kota yang lain. Aku janji padamu. Setelah menyelesaikan semuanya, aku akan menyerahkan perusahaan. Kita bawa semua uangnya. Kita akan pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak akan membuatmu sedih lagi. Tidak pernah lagi. Pakai ini. Kita tidak akan pernah terpisah. Yang Jing, maafkan aku. Sangat bagus. Setelah jatuh ke batas kemarin dulu. Kemarin selembar kertas mencakup kerugian kinerja. Cabang berhenti berproduksi. Dan pengumuman penarikan pemegang saham. Membuat grup Genesis tidak diragukan lagi. Muncul di papan batas bawah. Superposisi dari 3 faktor negatif ini, sepertinya juga mengisyaratkan, grup terkemuka yang dulu bernyanyi dengan kemenangan ini. Ada tren penurunan. Rencana berjalan dengan teratur. Sensiap Langka Daikuri. Gagasan kita bergerak maju. Semakin cepat kita mendapatkan Genesis, semakin cepat kamu bisa melepaskannya. Tuan Ji tahu hal-hal seperti dewa. Lambat laun dia akan menjadi pemenang. Yang aku inginkan sekarang adalah kecepatan. Jelas. Semakin cepat semakin baik. Jelas. Benar. Tolong bantu saya memberitahu rekan-rekan saya di Amerika Serikat. Bantu saya menaikkan sebuah villa. Tidak masalah harganya. Yang terpenting adalah lingkungannya. Ada taman yang besar. Dan berjalan ke pantai. Tidak lebih dari 7 menit. Oke, saya akan segera melakukannya. Tuan Gao, lihatlah siang hari ini. Bukan siang hari. Jadi Tuan Gao, kapan Anda hari ini? Jam 2 jam 3. Tentu saja tidak masalah.
Kalau begitu jam 2 siang ini. Sampai jumpa atau pergi. Terima kasih banyak Tuan Gao. Dah. Sebenarnya aku benar-benar ingin bicara dengan Fan Fan tadi, tapi aku tidak tahu bagaimana harus berbicara. Menurutmu apakah kita mengambil langkah yang tepat? Apa kamu lupa tentang menggiling? Tujuan kakak Ivan mendirikan perusahaan Fei Fan saat itu, hanya untuk memeriksa dan menyeimbangkan Ji Yunxiang. Dia ingin membantu Genesis dari luar. Semua orang mengerti kebenarannya, siapapun bisa mengatakannya. Tapi kamu harus tahu sekarang, proyek Silver Sea International belum dibahas. Bahkan jika sudah dinegosiasikan, ICU juga merupakan ujian bagi yang luar biasa. Apakah kamu tahu, Fei Fei mungkin akan dilucuti kapan saja. Bahkan tulangnya pun tidak. Kapan kamu menjadi seperti ini? Aku takut serigala di depan dan harimau di belakang. Tapi sekali lagi, ikuti rencana kakak Civan saat ini. Asalkan ada sedikit kesalahan, perusahaan Fei Fan akan terdaftar oleh Silver Sea International. Tersangkut. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana jika itu berhasil? Siniwa orang seperti ini, setelah akhirnya mencapai ketinggian, akan khawatir tentang diri mereka sendiri. Apakah akan jatuh kapan saja? Orang-orang adalah drama, aku hanya suka tinggal di tengah gunung. Omo, kita tidak perlu memikirkannya sekarang. Sebagai pemegang saham perusahaan, bagus menjadi teman kakak Ivan. Kita semua harus berdiri di sisinya, membantunya memenangkan pertempuran ini. Ini yang paling penting. Kamu bilang kalau berhasil. Perusahaan luar biasa di masa depan itu. Haruskah kamu menyilangkan lenganmu berbicara sesuatu kepada perusahaan luar biasa hari ini? Aku beruntung tidak menyesal saat itu kecil. Sudahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kamu tidak ingin memikirkannya, kamu harus memikirkannya. Kalau tidak, aku tidak akan membuatmu memandang rendah padaku. Kamu sudah memutuskan untuk bertarung seperti ini. Tentu saja aku bukan tipe orang yang rakus hidup dan takut mati. Kalau tidak, bukankah aku akan mengecewakanmu? Aku sudah mendengarnya sejak lama. Mr. Zhuo sudah sangat populer di lingkaran ini. Tapi aku tetap tidak menyangka. Bagaimana kamu berani berbicara padaku tentang kerjasama seperti ini? Untuk proyek Yinhai International, aku memilikinya dengan pemahaman awal dan kepercayaan diri. Aku pikir, selama badan utamanya selesai, temukan titik pemasaran yang tepat. Buat kita mencapai situasi saling menguntungkan, kemungkinannya masih sangat tinggi. Tapi sepengetahuanku, lagi pula perusahaanmu masih perusahaan baru. Kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab ini. Benar seperti yang dikatakan Mr. Gao. Kami adalah perusahaan kecil yang dibangun dari nol. Mr. Gao pasti bisa menemukan rumah perusahaan besar untuk bekerja sama. Tapi aku bisa meyakinkanmu. Mengingat situasi Silver Sea International saat ini, tidak ada yang berani mengambilnya. Bahkan jika ada yang mengambil, pasti tidak seperti perusahaan kami yang luar biasa. Mengambil proyek ini tanpa mempedulikan biaya. Itu sebabnya sangat detail. Aku tidak suka berbicara berbelit-belit. Mr. Gao, duduklah. Untuk proyek Yinhai International, ini bukan hanya tentang uang. Yang paling menakutkan adalah, sekarang tidak ada yang bahkan bisa bertanya, bagaimana menjualnya. Perusahaan luar biasa untuk proyek Yinhai International ini. Karena itu laporan penelitian diterbitkan. Aku merasa di awal proyek ini, kurangnya perspektif keseluruhan. Riset tentang pembeli rumah juga tidak cukup mendalam. Analisis pasar yang tidak memadai. Dan pemasarannya juga sangat buruk. Sehingga ada ketidaksesuaian serius antara produk dan proyek. Mr. Zhuo, mengapa kamu ingin mengambil risiko besar untuk mengambil proyek ini? Karena kami memiliki kepercayaan diri. Kami merasa peluangnya lebih besar daripada tantangannya. Dan aku Zhuo Yifan sudah melakukannya. Kesiapan mengambil risiko. Seperti yang Anda katakan Tuan Gao, kami adalah perusahaan kecil yang dibangun dari nol. Jika Anda benar-benar salah melihatnya, skenario terburuk adalah memulai dari awal lagi. Tuan Zhuo, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Tapi saya masih akan memilikinya. Kekhawatiran pertama yang saya sebutkan. Bagaimanapun Anda adalah perusahaan baru. Saya ingin menghabiskan 80 juta sekaligus. Dalam proyek seperti ini. Tidak mudah. Bagaimana kalau ini? Mari kita tentukan waktu. Dalam rentang waktu yang ditentukan, saya akan melakukan apa saja untuk mengumpulkan dana. Tapi saya pikir sekarang lebih penting adalah kemauan kita untuk bekerja sama. Kerja sama yang menyenangkan.
Karyawan di cabang Genesis Tiongkok Timur berkumpul lagi di kantor pusat untuk memprotes. Tidak masalah, biarkan mereka membuat masalah. Genesis sekarang bangkrut dengan hutang. Pemutusan hubungan kerja adalah hal yang wajar. Seberapa besar masalah ini bisa dibuat? Biarkan saja mereka membuat sebanyak mungkin kebisingan. Tapi Jidong, beberapa pemegang saham di perusahaan, mereka semua berharap secepatnya selesaikan masalah ini. Apakah mereka memiliki kemampuan ini? Bagaimana menyelesaikannya? Berikan pekerjaan saya. Melawan pemutusan hubungan kerja. Berikan pekerjaan saya. Bagaimana Genesis bisa menjadi seperti ini? Melawan pemutusan hubungan kerja. Duduk. Yang Jing, jika TK ini tidak memiliki Anda, saya takut sudah lama tutup. Setelah Genesis berganti tangan, terlalu banyak yang terjadi. Saya tidak begitu memahaminya. Maaf? Yedong menghabiskan semua kerja kerasnya dalam hidup ini, hanya hancur di tangan orang lain. Di mana TK kita? Seperti anak tiri. Maju terus dengan berjuang dan berjuang. Mungkin suatu hari aku akan mendengarnya. Kita tidak bisa bertahan lagi. Bagaimana kamu datang? Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa saat kamu seperti ini. Mulai sekarang aku akan menjemputmu setelah pulang kerja setiap hari. Kurasa bibiku bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi aku ingin memasak makananmu sendiri. Kapan kita bisa pulang? Aku akan rapat nanti. Kamu bisa pergi begitu rapat selesai. Aku menunggumu. Lihat aku di sini. Bahkan tidak ada sofa yang layak. Ayo duduk di sini dulu. Aku akan menyuruh orang membelinya nanti. Tidak perlu. Kamu bilang padaku, berapa kali lagi aku akan datang ke sini? Percayalah, aku tidak perlu menunggu lama. Harapan kita bisa terwujud. Jika Ji Yunxiang terus menggunakan metode ini untuk mengelola Genesis, Genesis akan segera bangkit, merek ST, bahkan delisting. Pada saat itu, grup Chongqing akan menawarkanmu harga yang sangat rendah untuk mengakuisisi Genesis. Mulai sekarang tidak akan ada lagi jika kata Pensip tahun ini menjadi grup Chongqing. Tidak ada waktu. Lanjut ke topik berikutnya. CEO Grup Yinhai. Aku mengajukan pertanyaan terakhir kali. Sangat tertarik. Jadi apa? Kita harus menutup kesenjangan pendanaan secepatnya. Tanda tangani kontrak. Dengan cara ini kita semua bisa lebih percaya diri. Kak Ivan, masalah ini sangat sulit sekarang. Kita masih memiliki kesenjangan pendanaan 80 juta. Sulit untuk menutupnya. Jadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan, inilah yang harus kita lakukan. Tentang proyek Yinhai ini, ada 3 metode pembiayaan terbaik. Pinjaman bank pertama. Pengembangan koperasi kedua. Ketiga, pinjaman dana jangka pendek. Tapi dalam hal waktu, 2 yang pertama tidak bisa diandalkan. Hanya ada yang ketiga. Semuanya terlalu berisiko. Jangan khawatir jika kamu mengikisnya. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu menanyakan pertanyaan ini padaku. Apa kamu gila?
Bukankah ini hanya masalah uang? Apakah kamu seperti ini? Mr. Zhuo, saya mengagumi visi Anda. Tapi meminjam 300.000 yuan selama 1 tahun. Ini bukan hal sepele. Mr. Zhuo, apa yang Anda bicarakan? Tapi tornado. Jai Chou sangat menikmati bekerja dengan kami waktu itu. Jadi ada sesuatu tentang tim perusahaan kami. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang profesionalisme dan reputasi. Dan perusahaan kami yang luar biasa. Tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Kali ini saya menemukan agensi profesional. Melakukan penilaian lagi terhadap Silversea International. Ini formulir evaluasinya. Bagaimana dengan valuasi? Obatnya 85-12 juta. Jadi bahkan jika pembayaran ban jatuh tempo, bahkan jika proyek tidak berjalan, Anda bisa langsung menjualnya. Tidak ada kerugian bagi Anda sama sekali. Ngomong-ngomong Jai Chou, saya dengar Anda pertama kali memulai proyek konstruksi kontrak. Dan Yajie punya banyak hal untuk dikatakan tentang tim Anda. Sangat diakui. Jangan biarkan air kaya mengalir ke ladang orang lain. Ketika waktunya tiba konstruksi proyek Yinhai International. Saya harus berterima kasih kepada Anda Mr. Jai karena telah merawat saya. Perusahaan Zhengda 5 juta. Perusahaan Sanke 5 juta. Dan manajemen keuangan Premier 3 juta. Apakah cukup? Kami telah menggampalkan 72 juta. Hanya tersisa 8 juta. Maka coba lebih keras dan itu akan cukup. Besok kita bertiga akan berpisah. Malam yang panjang dan mimpi tidak bisa ditunda lagi. Baik. Temukan saya Fang Ning. Ada yang salah. Praktis. Berubah pikiran. Oke, jangan cemas, jangan cemas, jangan cemas. Dengarkan aku, kamu kembali ke perusahaan dulu. Aku akan segera kembali. Mr. Zhuo, selamat datang. Mr. Zhou Jiezhou, aku benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang terjadi tadi, tidak apa-apa. Sini duduk dulu. Sejujurnya, aku yang seharusnya malu kali ini. Aku juga meminta kamu datang secara pribadi. Kamu tahu, Ban mendesak Yinhai Group untuk pinjamannya. Sangat mendesak. Dan aku tidak sabar. Lihat aku bawa semua kontraknya. Seperti terakhir kali. Isi percakapan kita. Kamu pulang dan lihat dulu. Jika ada yang tidak pas, kita ubah lagi. Aku minum air dulu. Jai Chou. Apa yang tidak pas? Mr. Shua, aku memang agak ceroboh hari itu. Apa yang kamu harus tahu tentang perusahaanku? Dewa kekayaan yang lewat. 30 juta ini akan digunakan selama sidang. Sudah lama sekali. Utamanya, karena aku berada di sebelah Hotel Howard Johnson. Proyek gedung kantor mewah. Pekerjaan sudah dimulai. Dana juga ketat. Celah dalam ini. Kamu juga perlu pinjaman ban. Jika Direktur Jai ada yang ingin dikatakan lebih baik langsung saja. Sulit dijelaskan dalam satu kata. Mr. Zhuo benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa meminjamkan jumlah ini untuk sementara. Ya tidak apa-apa. Jai Chou, aku sudah memesan makanan. Mari makan dulu. Aku ada rapat lagi siang ini. Aku pamit dulu. Abalon dengan jamur tiram raja. Kepiting kepala singa. Babat kukus. Ikan asap. Manajer Ji saya sudah pergi menyelidiki. Silversea International sangat sepi. Pagar hijau di sekitarnya masih ada. Tapi tidak ada pekerja yang bekerja. Apakah kamu sudah melakukan semua yang saya minta? Sesuai dengan instruksi Anda.
Semua bos yang setuju meminjamkan uang ke Zhuo Yifan. Mereka sudah menarik janji verbal mereka. Zhuo Yifan, Zhuo Qifan. Kamu terlalu naif. Kalau mau melawan saya, kamu masih terlalu muda. Pesan saja apa yang ingin kamu makan hari ini. Kenapa kamu begitu senang hari ini? Bisnis sudah selesai. Atau hanya beberapa urusan pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir. Apa yang membuat saya paling senang adalah kamu yang menjemput saya pulang kerja setiap hari sekarang. Sebenarnya tidak masalah jika saya memberitahumu. Ini tentang anak itu Zhuo Yifan. Dia ingin mengumpulkan 80 juta. Mengumpul bangenan, purak dan perusan dengan saya. Bahkan dia ingin mengumpulkan 80 juta. Jangan bilang dia tidak bisa mengumpulkannya. Tidak berguna meskipun dia menyiapkannya. Mari kita biarkan Zhuo Yifan pergi. Sudah berlalu. Kamu melakukan ini. Ini hanya akan membuatmu semakin jauh. Kapan kamu bisa menoleh ke belakang? Lihat orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Saya sudah bilang sebelumnya. Tidak ada jalan kembali ketika busur sudah ditarik. Suatu hari kamu akan mengerti usaha saya. Tapi saya tidak ingin orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi terluka. Kamu takut pada saya. Saya takut orang yang akhirnya terluka adalah kamu. Jangan khawatir. Saya tidak bisa membiarkan semua orang di dunia ini melihat lelucon Ji Yunxiang saya. Saya tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Pelayan ambil pesanan. Baik. Aku benar-benar ingin melihatmu memakainya. Ya Tuhan, tolong kasihanilah hati ayahku. Aku berharap kamu bahagia dan stabil. Halo, apakah ini pengacara Chen? Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tuan Zhuo, silakan duduk. Anda adalah pengacara Chen. Benar. Silakan duduk. Pengacara Chen, alasan Anda datang padaku dengan tergesa-gesa hari ini adalah karena Aku menerima Tuan Ye. Dipercaya oleh Nyonya yang penerima manfaat warisan. Menyerahkan sesuatu padamu. Aku harap kamu akan cukup berani untuk melakukannya. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan mengecewakan kepercayaan Tuan Ye padamu. Itu saja. pelayan. Apa maksudnya? Ini yang dikatakan Direktur Ji padaku waktu itu. Aku berpikir 2 kali. Masih tidak bisa menerimanya. Aku ingin mendengar mengapa kamu tidak bisa menerimanya. Sebenarnya aku masih berharap di masa depan. Apakah ada kesempatan untuk bekerja sama denganmu? Tapi jadilah manusia, dulu baru melakukan hal. Aku sudah ada perjanjian lisan dengan Vivan dulu. Sekarang mereka sedang mengatasi masalah kekurangan dana. Terselesaikan. Pengusaha tidak pernah boleh melanggar janji. Aku pikir jika Direktur Ji berada di posisiku, aku yakin kamu akan membuat pilihan yang sama denganku. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa mengumpulkan dana. Sudah dikonfirmasi secara langsung. Meskipun ada lika-liku di pihak Tuan Zhuo.
Tapi itu masih merupakan jasa yang lengkap. Baiklah, aku menghormati pilihan Tuan Gao. Sebenarnya aku masih berharap ada kesempatan di masa depan. Bekerja sama denganmu Direktur Ji. Kami di Inhai masih dalam tahap awal. Dalam hal dana, aku khawatir masih membutuhkan dukungan kuatmu di masa depan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa mengumpulkan dana. Sudah dikonfirmasi secara langsung. Kita mau makan apa? Bisa kamu nyetir lebih pelan? Apa yang terjadi denganmu? Jiun Xiang, Ayah aku tidak lupa ulang tahunmu. Aku tidak berani memikirkannya. Karena kamu merayakan ulang tahunmu tahun lalu. Rasanya seperti baru kemarin. Aku ingat kamu mengucapkan harapan dan bilang, kamu hanya ingin anak perempuanmu yang menyebalkan ini cepat menikah. Aku benar-benar tidak berguna. Aku terbiasa dimanja olehmu. Sekarang aku keluar bekerja keras sendiri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, terburu-buru. Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Apakah itu saat kamu pergi? Kamu sudah menebaknya. Aku benar-benar tidak berguna. Sekarang selain bertahan, 14% saham di Genesis. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Tapi aku tidak akan menyerah. Hari ini ulang tahun Paman Ye. Aku ingin menemuinya. Terima kasih. Harus. Tangan Paman Ye, aku tahu kamu bisa melihatnya. Sekarang perusahaan Feifan semakin baik. Proyek Yanhai akan dimulai kembali. Aku jamin. Aku pasti akan menyelesaikan misimu selama hidupmu. Ngomong-ngomong Paman Ye. Ye Ling sekarang pindah ke perusahaan baru. Bagaimana dengan ukuran perusahaan? Itulah yang dilakukan perusahaan yang sedang berkembang. Tapi jangan khawatir. Dari atas ke bawah perusahaan, dari pemimpin hingga karyawan, semua orang baik padanya. Ngomong-ngomong, Ye Ling sekarang juga bisa masak. Jangan bicara tentang masak. Aku yakin. Paman Ye, kamu pasti belum pernah melihatnya. Ye Ling memegang bebek di tangan kirinya. Memegang seikat sayuran di tangan kanannya. Jangan khawatir apakah dia masak enak atau tidak. Bagaimanapun juga dia terlihat seperti ini. Aku merasa lucu hanya memikirkannya. Apa yang kamu pikirkan?
Kamu masih menungguku. Sebenarnya aku ingin bilang aku akan segera kembali. Ada waktu. Tidak pernah ada kata terlambat. Maka kamu tidak akan marah padaku lagi. Bagaimana mungkin? Menanyakan semuanya dengan jelas, menghilangkan keraguan di hatiku, itu pilihan terbaik kita sekarang. Aku tahu aku memberikan banyak beban padamu. Jadi lanjutkan, aku percaya padamu. Aku harus memberikannya padamu, padanya. Sebuah kesempatan bersama.